Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kebaikan di jalan. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah hingga husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan pada uswah dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Sahabat, hari ini kita akan bahas tentang istiqomah dan iman. An Abi Amrin wa qila Abi Amroh Sufyan bin Abdillah Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairah qala qul amantu billahi thumma istaqim. Abu Amr Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, katakan kepadaku perkataan tentang Islam yang tidak bisa kutanyakan dari selain kau. Rasul menjawab, katakanlah amantu billahi, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Sahabat, hadis ini hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan juami'ul kalim, yang artinya hadis yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Walau singkat, namun dia memberikan konsep dua kata, yaitu iman dan istiqomah. Ketika bicara iman dan istiqomah, maka kita bicara tentang tauhid. Kita bicara tentang keimanan. Terwujudnya tauhid dengan keimanan kepada Allah. Tauhidullah. Ketika seseorang sudah mengesahkan Allah, maka dia akan mampu merealisasikan kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari dengan semua perintah yang Allah berikan kepadanya dan menjauhi seluruh larangannya. Sahabat, pasti sering kita mendengar kata istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah beriman kepada Allah dan bertahan di dalamnya untuk terus meningkatkan kadar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul bersabda, katakanlah saya beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Dalam riwayat lain, katakanlah Tuhanku adalah Allah, lalu istiqomahlah. Dalam surat Al-Fussilat, janganlah kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah. Dalam surat Al-Fussilat ini menggambarkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan istiqomah seharusnya ia bergembira menapaki kehidupannya. Kenapa? Karena janji Allah adalah jannahnya, surganya. Dalam surat Al-Ahqaf di ayat 13 dikatakan bahwa sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula bersedih. Masya Allah. Ayat ini menggambarkan bahwa sumastaqim ini menggambarkan sumastaqomu, menjelaskan bahwa tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Dia akan mengokohkan dirinya
beristiqomah, tetap bertahan di jalan Allah, dalam kebaikan, dalam melakukan perintah Allah, dan menaatinya dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak berbolak-balik. Sahabat, kalau kita bicara konsep istiqomah adalah kekuatan hati, kemantapan jiwa. Dan proses ini yang namanya kadar iman, ketika kita sudah menyatakan kita istiqomah, Allah Robku, Allah Tuhanku, maka kita wajib memaksakan diri untuk terus memantapkan hati, tidak berpaling dari selain Allah, tidak menyekutukan Allah, dan akan menomorsatukan Allah. Sahabat, istiqomah adalah tingkatan tertinggi dalam kesempurnaan iman. Istiqomah adalah tingkatan tertinggi dari perbuatan. Istiqomah merupakan tingkat kebersihan hati kepada Allah. Gimana tidak? Ketika kita bergerak dalam sebuah proses kehidupan, kita akan mengalami berbagai batu kerikil dalam menempanya. Dan kerikil kita berbeda-beda. Dan proses inilah yang harusnya kita sadari bahwa apapun yang kita hadapi tetap istiqomah. Apapun yang kita temui tetap istiqomah. Karena sesungguhnya yang harus kita tahu adalah dalam surat Al-Fussilat di ayat 6, tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada Allah dan mohon ampun kepadanya. Sama seperti dalam surat Al-Fatihah yang kita bilang setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Ketika kita sudah minta di jalan yang lurus, maka bertahanlah untuk bertahan di dalam keistiqomahan, dalam kebaikan di jalan Allah. Tapi harus diingat, ketika kita mencoba istiqomah, tidak mudah. Banyak proses di dalamnya. Contoh kasus yang mudah saja, ketika kita melakukan sholat qiyamul lail setiap hari, terkadang ada godaan untuk membisikkan kita nanti dulu, sebentar, ketika sudah bangun di tengah malam. Ujian kita banyak. Apalagi contoh kasus ketika kita rajin bersedekah misalnya setiap hari. Ada masanya juga, sekali-kali enggak dong. Hal inilah yang akhirnya membuat kita terkadang terpuruk dalam proses-proses kekalahan dalam keistiqomahan. Maksudnya apa? Al-imanu yazid wa yanqus. Yang artinya iman itu turun naik. Ketika iman turun naik, itulah yang harus kita bangkitkan dalam diri, semangati diri agar kita selalu istiqomah di jalan Allah. Sadari bahwa melakukan kebaikan untuk kita, bukan untuk orang lain. Sahabat, istiqomah macam-macam bentuknya. Ada istiqomah hati, istiqomah lisan, ada istiqomah yang harus kita kuatkan dalam diri. Bagaimana istiqomah hati? Istiqomah hati berarti kita mengakui Allah segalanya buat kita. Tauhidullah. Allah cuma satu. Allah Maha Esa. Allah yang segalanya dalam hidup kita. Maka apabila hati ini telah istiqomah dan ma'rifatullah, ma'rifah mengenal kepada Allah, maka kita harus memiliki rasa takut kepada Allah, memiliki rasa kagum kepada Allah atas seluruh cintanya, dan harus mencintai Allah sepenuh jiwa dan raga ini. Masya Allah. Sahabat, untuk mencintai Allah dengan seluruh jiwa dan raga ini berarti dengan seluruh anggota tubuh kita dalam ketaatan kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan sebuah kebaikan, maka kita wajib melakukan kebaikan secara optimal dan secara maksimal. Sahabat, hati adalah raja. Ketika hati mengatakan bahwa ia akan melakukan kebaikan, maka bersegeralah. Wasari'u ila maghfirah. Bersegera untuk mohon ampun, bersegera melakukan kebaikan. Mengapa? Karena hati adalah raja dan anggota tubuh kita adalah prajurit-prajuritnya. Jika hati ini
tidak mood, kalau bahasa zaman sekarang, tidak mood atau enggan untuk melakukan kebaikan, maka paksakan. Allahumma paksakan. Maksudnya apa? Jika tubuh ini tidak dipaksa dalam sebuah kebaikan, maka secara otomatis tubuh ini akan menghantarkan kepada kemudorotan. Karena sesungguhnya terkadang kita lalai atas nikmat yang Allah berikan dengan segala karunia-Nya. Sahabat, istiqomah hati berarti memantapkan hati, meyakini hati, memaksimalkan hati untuk terus dan terus menjaga kekuatan cinta kepada Allah. Dengan banyak cara, mentadaburi ayat-ayatnya Allah, memahami hukum-hukumnya Allah, memahami karunia yang Allah berikan pada kita, dan membaca seluruh karunia-Nya pada kita. Maka Allah menyuruh kita melihat betapa banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Mengapa harus demikian? Karena terkadang yang kita lihat adalah titik masalah, bukan titik kelebihan yang Allah berikan. Dari setiap cerita hidup kita, kalau kita mau review kembali, bila kita ingin melihat flashback diri kita kembali, sesungguhnya proses hidup kita banyak indahnya, banyak kebaikannya. Namun kebanyakan dari kita lupa dan lalai bahwa kita merasa hidup kita penuh dengan penderitaan. Padahal ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bernafas saja hari ini, itu merupakan karunia terindah yang Allah berikan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi akan kau dustakan? Maka Allah menyuruh kita tetap menomorsatukan Allah dan istiqomah di jalan Allah. Kenapa seperti itu? Karena kita disuruh membaca seluruh karunia Allah sampai usia kita hari ini. Iqra, membaca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sahabat, ketika kita bicara Iqra, membaca bahwa kita memerlukan Allah, bahwa kita membutuhkan Allah, bahwa kita harus istiqomah karena kita butuh Allah. Allah tidak pernah butuh kita. Sahabat, istiqomah yang berikutnya adalah istiqomah lisan. Maksudnya adalah konsepnya dalam hal ucapan. Ketika seseorang berucap, maka yang dipegang adalah pembicaraannya. Hal ini dikuatkan dalam sebuah hadis, tidak benar iman seseorang hingga hatinya menjadi benar, dan tidak benar hati seseorang hingga benar lisannya. Hadis riwayat Ahmad dari Anas radhiyallahu anhu. Hadis ini menegaskan bahwa jika hambanya Allah, jika kita semua bertakwa kepada Allah, maka yang dipegang adalah kalimatnya, kata-katanya. Mengingat kalimat ini adalah kalimat yang menjadi seruan hati. Ketika seseorang berucap, itu merupakan gambaran dan cerminan hati. Oleh karenanya, bertakwalah kepada Allah, dan dengan takwa itu hati ini akan bersih, maka ucapannya pun akan bersih. Sahabat, mengapa kita harus istiqomah? Istiqomah merupakan sebuah keteguhan, kemantapan, keyakinan untuk meraih kemenangan di hadapan Allah, untuk meraih keberuntungan di hadapan Allah. Apa? Yaitu jannahnya Allah. Dalam surat Fussilat ayat 30, sesungguhnya orang-orang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, maka bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Masya Allah. Orang yang istiqomah, Allah janjikan jannahnya Allah, surganya Allah. Masya Allah. Lalu kalau begitu, kita wajib menguatkan diri agar kita istiqomah di jalan Allah. Kita wajib memaksimalkan kadar iman kita. Apalagi kondisi hari ini.
Kita jauh dan tidak bisa bersalaman, bahkan berpelukan dengan sahabat-sahabat kita yang semahram, yang sama muslim. Rindu rasanya untuk berkumpul bersama mengkaji ayat Allah secara langsung. Tapi dengan cara seperti ini, insya Allah kita berusaha menguatkan diri, menambah upgrading diri. Dengan seperti ini pula masih banyak cara kita bisa untuk belajar. Sekarang sudah banyak wasilah-wasilah kebaikan. Tergantung bagaimana kita. Mengapa istiqomah penting dalam hal ini? Istiqomah sangat penting karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk tetap istiqomah. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Surat Hud ayat 112. Tidak ada satu ayat pun yang menggambarkan turun pada Rasulullah yang lebih berat dari ayat ini. Sehingga para sahabat Rasul mengatakan ketika ayat ini turun, Rasul sangat serius dan tidak pernah tertawa kembali, tidak pernah terlihat tertawa kembali ketika turun ayat ini. Maksudnya apa? Bahwa istiqomah adalah benteng utama dalam kehidupan. Ketika kita mampu istiqomah, kita akan lapang menapaki hidup, kita akan kuat, kita akan bersih hati, kita akan ringan menjalankan kehidupan ini. Sahabat, hadis ini memerintahkan kita untuk istiqomah dalam masalah tauhid, keesaan Allah, dalam masalah ikhlas, dalam takwa dan beribadah kepada Allah. Hadis ini membuktikan bahwa keinginan kuat bahwa sesungguhnya kita disuruh untuk belajar, memahami ayat Allah, mengenal Allah siapa, mengenal bagaimana nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita, agar kita menjadi orang-orang istiqomah dan tetap beriman. Sahabat, di sisa usia ini kita mohon kepada Allah agar istiqomah di jalannya, istiqomah dalam jamaah, istiqomah dalam kebaikan, terus konsisten. Apa istiqomah? Konsisten. Istiqomah memaksakan diri untuk terus berada dalam titik kebenaran di jalan ya Allah, dengan cara mengenal Allah secara dalam, mengenal nikmat yang Allah berikan pada kita, dengan cara memahami atas karunia yang Allah berikan pada kita. Sahabat, materi hari ini adalah materi yang mampu menguatkan kita agar kita istiqomah dan tetap beriman, dalam arti mentauhidkan Allah dan tetap berada di jalan yang benar. Semoga Allah mudahkan kita, Allah jadikan kita hambanya istiqomah dalam jamaah, dalam takwa, dalam kebaikan di jalan Allah hingga husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.